Selamat siang buat kita semua. Di sini saya Kevin Paulus Sitinja dengan NIM 62133111025 ingin memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian Penjas, yaitu membuat salah satu proposal skripsi. Adapun topik proposal skripsi saya yaitu hubungan kekuatan otot lengan, keseimbangan dan power otot tungkai dengan kemampuan meroda. Berikutnya ada latar belakang. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak hanya memerlukan makanan yang bergizi dan sehat untuk pertumbuhan perkembangan jasmani dan rohani, tetapi juga memerlukan gerak. Untuk itu perlu dirangsang dengan suatu program yang disebut olahraga. Melalui gerakan memasyarakatkan, olahraga dapat mengolahragakan masyarakat. Kita dituntut untuk memiliki kesadaran dan kemauan yang tinggi melakukan upaya pembinaan pengembangan di bidang olahraga secara optimal. Di Indonesia, cabang olahraga senam belum banyak dikenal diminati oleh masyarakat, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan sedikitnya perlombaan yang dilaksanakan, sehingga masih jarang para ahli atau orang-orang berpendidikan terjun untuk memberikan sumbangsi mereka dalam olahraga senam, yang mengakibatkan terbatasnya informasi dan pengetahuan yang tertuang dalam bentuk buku maupun media lainnya. Berikutnya ada identifikasi masalah. Masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Kekuatan otot lengan dengan kemampuan meroda. 2. Keseimbangan dengan kemampuan meroda. 3. Power otot tungkai dengan kemampuan meroda. 4. Kekuatan otot lengan, keseimbangan, dan power otot tungkai dengan kemampuan meroda. 5. Mengetahui sudut gerakan. Tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kekuatan otot lengan dengan kemampuan meroda dan bila ada seberapa besar hubungan tersebut. 2. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan keseimbangan dengan kemampuan meroda dan bila ada seberapa besar hubungan tersebut. 3. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan power otot tungkai dengan kemampuan meroda dan bila ada seberapa besar hubungan tersebut. 4. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kekuatan otot lengan, keseimbangan, dan power otot tungkai dengan kemampuan meroda dan bila ada seberapa besar hubungan tersebut. Bab 2. Tinjauan pustaka. Batasan senam menurut Agus Margono 2009 mengukakan bahwa senam adalah latihan tubuh yang dipilih dan diciptakan dengan berencana, disusun secara sistematis dengan bertujuan membentuk dan mengembangkan pribadi secara harmonis. Senam lantai menurut Agus Margono 2019 yaitu latihan senam yang dilakukan pada matras. Unsur-unsur gerakan terdiri dari mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menempuh dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau pada saat meloncat ke depan atau ke belakang. Karakteristik gerak dasar senam. Senam merupakan cabang olahraga yang dicirikan oleh gerak yang sangat unik. Dilihat dari segi taksonomi gerak umum, senam bisa secara lengkap diwakili oleh gerak dasar yang membangun pola gerak yang lengkap, dari mulai pola gerak lokomotor atau berpindah tempat, non-lokomotor atau tidak berpindah tempat, sekaligus manipulatif atau memanipulasi objek. Sedangkan ditinjau dari klasifikasi kemampuan keterampilannya, senam bisa dimasukkan menjadi kemampuan keterampilan diskrit atau berlangsungnya singkat, sekaligus serial atau gabungan diskrit dan berkelanjutan jika sudah berupa suatu rangkaian gerak. Dari hakikat karakteristik dan struktur geraknya, senam dianggap kegiatan fisik yang sangat cocok untuk mengembangkan kualitas motorik dan kualitas fisik anak secara bersamaan. Ini dilihat dari kandungan gerak lokomotor yang dapat mampu meningkatkan aspek kekuatan, kecepatan, power, serta daya tahan. Di samping itu, tentu saja membangun kelincahan serta keseimbangan dinamis. Otot-otot yang berperan dalam senam. Senam adalah olahraga yang paling khas jika dilihat dari otot-otot serta kelompok otot yang berperan dalam gerakan. Kekhasannya adalah gerakan senam selalu melibatkan semua otot besar yang ada di seluruh bagian tubuh, baik kelompok otot tubuh bagian depan, belakang, samping tubuh
bagian atas serta bagian bawah. Kekhasannya tersebut bisa dipahami yang dikaitkan dengan sebab, yaitu karena begitu banyak gerakan senam yang dapat ditampilkan pada semua alat senam. 6 alat untuk putra, 4 alat untuk putri, yang masing-masing gerakan selalu melibatkan otot serta kelompok otot yang berbeda. Meroda. Dalam senam lantai banyak yang sekali macam gerakan yang harus dikuasai oleh pesenam. Namun pada dasarnya bentuk-bentuk gerakan senam lantai bagi putra dalam putri adalah sama. Hanya untuk putri banyak unsur gerak balet. Gerakan meroda dapat dilakukan dengan gerakan ke kiri dan ke kanan. Perbedaan meroda ke kiri dan ke kanan hanya berbeda dengan sikap awal dan urutan tangan serta kaki yang menyentuh lantai atau matras. Untuk melakukan meroda kanan, kaki awal diangkat adalah kaki kanan, kemudian disusul oleh tangan kanan, tangan kiri lalu mendarat kaki kiri, terakhir kaki kanan untuk melakukan meroda kiri. Kaki awal diangkat adalah kaki kiri, kemudian disusul oleh tangan kiri, tangan kanan lalu mendarat kaki kanan dan terakhir kaki kiri. Bab 3. Metode penelitian. 1. Lokasi dan waktu. Lapangan Serbaguna Universitas Negeri Medan. 2. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 10 sampai dengan selesai. 3. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan studi korelasional. Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah: 1. Variabel bebas. A. Kekuatan otot lengan sebagai variabel pertama. B. Keseimbangan sebagai variabel kedua. Power otot tungkai sebagai variabel ketiga. 2. Variabel terikat adalah kemampuan meroda. 4. Prosedur. Sampel. Teknik pengambilan sampel digunakan adalah pervasive sampling. Pengambilan sampel berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Suharsimi Arikunto 1996 menurut Guy dalam Consuelo et al. Ukuran minimum untuk penelitian korelasi sebanyak 1 orang. Sampel penelitian ini adalah siswa putra yang dapat melakukan meroda sampel yang digunakan sebanyak 1 orang. 5. Teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data dari masing-masing variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tes pengukuran sebagai berikut. Kekuatan otot di lengan diukur dengan tes push up dari Mulyono 2008. Keseimbangan dinamis diukur dengan modifikasi. Gas. 5. Teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data dari masing-masing variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tes pengukuran sebagai berikut. Kekuatan otot lengan diukur dengan tes push up dari Mulyono 2008. Keseimbangan dinamis diukur dengan modifikasi bus test dari Ismaryati 2008. Power otot tungkai diukur dengan vertical jump test dari Dwi Hatmiasyari Ambarukmi 2010. Kemampuan meroda dinilai dengan tes kemampuan meroda dari Suyati 1994. 6. Tes teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik dengan studi korelasi. Adapun langkah-langkah dalam pengelola data hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Uji reliabilitas. Untuk mengetahui tingkat keajegan hasil tes yang dilakukan dalam penelitian, dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan korelasi intrakelas. Uji persyaratan literasi. Uji persyaratan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji linearitas. Uji hipotesis. Dalam analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi masing-masing prediktor terhadap kriterium dan menghitung korelasi ganda antara prediktor dan kriterium. Terima kasih. Berikut adalah hasil presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih.